sekali. Subhanallah ya, kita menjadi diperingatkan oleh Allah. Nah, ini juga peta tentang tsunami. Wilayah tsunami itu tidak hanya Aceh ya, tapi seluruh wilayah Indonesia punya potensi untuk tsunami. Bahkan pantai utara Jawa juga ada ya, daerah Jakarta, ini pantai selatan. Jadi Kalimantan juga, dan ini sudah mengalami ketika Palu terjadi gempa, itu tsunami-nya walaupun tidak sampai menyentuh jauh, tapi di Kalimantan air laut pun sudah menghantam pesisir, ya terutama Kalimantan Timur. Ya, ini calon ibu kota negara ya. Nah ini saya ingin menggambarkan 26 Desember ketika terjadi gempa ya, kita di Aceh pasti mohon maaf kalau saya tidak ingin mengungkit kesedihan ya bagi yang kehilangan keluarga, tapi saya ingin sampaikan gempanya di Aceh tapi bencananya ke 14 negara. Ya, jadi ini tele tsunami namanya. Dan orang yang dikirim tsunami ini tidak merasa ada gempa. Orang Maladewa dia tidak tahu ada gempa ya. Orang Kenya, Tanzania dia tidak tahu ada gempa. Tapi tiba-tiba tsunami datang. Demikian juga apa yang terjadi di Thailand. Thailand hanya isyarat daripada binatang. Tiba-tiba gajah-gajah nggak mau ke laut. Biasanya dibawa wisatawan mengarah ke laut mau. Itu berbalik. Kemudian ada anjing-anjing latih yang biasa di laut di daerah Phuket, itu juga tidak ada yang mau turun ke sungai ke laut. Dia tahu bahwa akan terjadi tsunami. Ya. Nah, termasuk di Darul Aman, saya kebetulan pernah datang ke sana waktu saya tugas di Bapeda. Itu ada satu kampung yang habis dihantam tsunami. Orang di situ juga mengatakan kami tidak tahu ada gempa. Ya, mereka hanya merasa pening, disangkanya darahnya turun katanya, karena dia ada darah rendah. Dia cerita ke saya waktu itu. Dan dia tidak tahu bahwa itu sebenarnya ada gempa. Nah, ini bencana yang bisa terjadi kapan saja. Nah, ini juga bisa menjadi ingatan kita semua. Coba lihat Banda Aceh ya, khususnya ini daerah Ulele, sebelum terjadi tsunami seperti ini gambarnya, ya. Nah, tapi sesudah tsunami hancur seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ya. Tapi alhamdulillah hari ini sudah bagus kembali. Ini ujung pancu putus nih ya, ujung pancu putus, ya. Ya, subhanallah. Nah, bagian penghujung saya ingin sampaikan bahwa akibat lempeng bumi yang tidak pernah diam tadi, ya, nah itu kita punya dua potensi. Satu, potensi sumber daya alam. Karena lempeng bumi inilah yang menyebabkan adanya emas, tembaga, fosfat, marmer, ya rekahan-rekahannya, gempa-gempanya itu menyebabkan magma-magma itu masuk ke rekahan-rekahan dalam batu, ya sehingga membeku, membentuk ada membawa emas, tembaga, kemudian ada fosfat, marmer, ya ini bagian dari batuan-batuan yang juga kena pengaruh magma sehingga menjadi marmer ya, dan seterusnya. Kemudian hidrokarbon ini minyak, gas, batu bara. Nah, ini juga terbentuk karena adanya gerakan lempeng-lempeng di dalam bumi. Kemudian sumber energi panas bumi ya, seperti di Isuum, ya, air yang berlimpah di dalam tanah, kemudian lahan yang sangat subur di Indonesia ini, terkena lahan yang subur hasil letusan gunung api. Nah, ini semua diakibatkan karena adanya tumbukan lempeng atau bumi yang tak pernah diam ini. Dia selalu bergerak. Ini potensi sumber daya alam. Tetapi ada potensi kedua, yaitu potensi bencana alam. Nah, jadi ternyata lempeng ini juga ya berakibat terhadap gempa bumi, ya, tsunami, letusan gunung api, gerakan tanah. Kita punya dua pilihan. Ya, kita punya dua pilihan, mau sumber daya alam atau mau bencana alam. Kan sebenarnya di sana pilihan. Kalau sumber daya alam seperti ini, ya ada gas alam, minyak bumi, emas, ya kebun, pertanian, hutan, subhanallah hasil laut. Ya. Kalau mau bencana alam seperti ini, ya. Kenapa saya pertanyakan ini? Karena yang mengatur dan menentukan bumi ini mau gempa mau tidak itu bukan para ahli, tidak ada. Mau meletus gunung api ataupun tidak itu bukan para vulkanologis, ya. Yang menentukan itu yang punya alam ini, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita punya pilihan mau keberkahan atau bencana. Nah, dalam surat Toha ayat 6 Allah menyatakan dia yang punya langit, dia yang punya bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kemudian yang di
daripada tanah punya Allah dan semua yang di bawah tata thara. Jadi pusat-pusat gempa itu di bawah tanah yang namanya epicentrum. Itu dalam surat Toha ini punya Allah itu yang bisa mengatakan hai epicentrum goyang bumi itu Allah. Nggak bisa dikendalikan manusia. Magma, kapan magma itu meletus ya keluar pecahnya sumbat-sumbat lava gunung api seperti Sinabung misalnya yang sudah sekian ratus tahun ya, tidur ya itu ternyata kemudian meletus lagi, tidak ada yang bisa kendalikan itu. Jadi ini jawabannya surat Toha ayat 6 ya, bahwa yang bisa mengendalikan seluruh fenomena alam ini adalah yang punya langit dan bumi ya, yang punya antara langit dan bumi. Maka teman-teman sekalian ya yang bisa menghentikan bencana, keyakinan kita sebagai orang beriman itu adalah ketaatan kita. Ya, semakin banyak kemaksiatan, nah maka bencana akan datang. Ada hadis menceritakan, sebenarnya kalau ada maksiat di atas muka bumi, misalnya di tanah atau di wilayah tertentu, itu bumi sudah minta sama Allah. Ya Allah, izinkan saya ya menghancurkan mereka karena kemaksiatannya. Air laut pun setiap hari minta sama Allah. Ya Allah, izinkan saya naik ke bumi untuk saya hancurkan mereka karena keingkaran mereka. Mengapa ya air laut, bumi begitu marah? Ya, karena mereka itu selalu taat. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Bertasbih seluruh apa yang ada di langit di bumi. Burung-burung ya semua tumbuh-tumbuhan ini bertasbih. Jadi mereka sangat marah kalau melihat orang melakukan kemaksiatan karena nggak berterima kasih sama Tuhan yang sudah menghidupkannya, memberikan kehidupan. Ya. Nah maka Allah menjawab kepada bumi, bahkan langit, ada hadis menyebutkan langit berkata, ya Allah biarkan saya terbuka, lalu saya timpakan benda-benda langit untuk menghancurkan mereka karena maksiatnya. Allah bilang sama mereka, bumi, langit, kata Allah, hai laut, dia hambaku bukan hamba kalian. Nah, begitu Allah cintai. Allah masih sayang. Nah, tapi kita tidak tahu ya Allah yang maha berkuasa, sudah diberi kesempatan juga tidak tobat-tobat kalau seperti orang tua kita lah ya, kita dijewer, dicubit, itu kan orang tua sayang apa marah? Orang tua mencubit mukul kita pakai rotan ataupun pakai penggaris, saya merasakan cubitan ayah saya, pukulan ibu saya masih saya rasakan sampai sekarang, tapi saya merasa itu cinta kasih, itu bukan kebencian. Karena cubitan itulah saya menjadi Faisal Adriansyah hari ini dipercaya ya. Saudara-saudara juga kawan-kawan seperti itu karena cubitan ayahnya atau cubitan ibunya, jeweran ayahnya ya. Bahkan kadang harus ditempat ayahnya dulu, itu yang menyebabkan kita menjadi manusia hari ini. Nah, Allah itu sebelum menghancurkan alam ini, dia kasih kita cubitan, kita kasih jeweran ya. Kadang-kadang ditempeleng juga kita. Tapi kalau juga nggak tobat-tobat, ya seperti anak-anak lah, sudah dijewer, ditempeleng, nggak tobat-tobat, maka seperti hari ini banyak anak-anak yang nggak jadi, ya karena dia menyesal kemudian dulu dia tidak ikuti orang tua. Jadi saya kira demikian, ya saya kembalikan kepada moderator, ya mudah-mudahan masih ada tersisa sedikit waktu, kalau ada hal yang bisa saya jawab, saya akan jawab, tapi paling tidak kebenaran dari sisi Allah, ya apa yang saya sampaikan hanya pengetahuan sedikit yang saya miliki, yang saya berbagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Bapak Faisal Adriansyah yang telah menyampaikan materinya. Dan bagi Bapak, Ibu yang mau bertanya, silahkan raise hand. Itu ada di partisipan pojok sebelah kanan bawah. Nanti silakan langsung ditanyakan apa yang memang mau ditanyakan. Terima kasih. Atau boleh di chat juga apabila ada yang mau bertanya. Udah paham semua kali. Langsung dihidupin itunya kalau dipijit unmute. Langsung saja, Pak. Pak Nurdin biasanya, Pak Nurdin. Oh, ini udah paham semua nih. Pak Nurdin lebih paham lagi dari saya. Ada kawan kita Pak Prihantoni tadi saya lihat ada muncul. Ya.
Apa kabar itu dari Padang ya? Monitor beliau. Heru, Pak. Ya, silakan Pak Heru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz Faisal atas ilmunya, Pak. Sedikit menambah menenangkan hati, Pak. Izin saya bertanya, Pak, saya terkait bencana yang memang sedang berlangsung sekarang ini terkait wabah COVID. Mohon maaf kalau misalnya pertanyaannya sebenarnya sudah Bapak jelaskan sebelumnya. Mohon maaf jika memang seperti itu. Saya dan keluarga terkait bencana COVID ini kan Pak, memang ada sedikit galau nih Pak, galau terkait ibadah nih Pak. Khususnya terkait selama Ramadan ini, khususnya terkait ke masjid Pak. Khususnya saya sebagai seorang kepala keluarga, seorang muslim, lelaki terkait ke masjid 5 waktu, atau ibadah sunat lainnya di masjid, misalnya sholat tarawih. Mohon masukan dari Pak Faisal, Pak, bagaimana kita menyikapi antara kekhawatiran terhadap terpaparnya musibah penyakit ini, misalnya dengan bagaimana kita menyikapinya sehingga kita bisa lebih yakin, lebih siap. Karena saya sendiri misalnya selama Ramadan ini, Ustadz, saya tidak 5 waktu ke masjid karena didasari ada kekhawatiran terpapar atau saya tidak terpapar tetapi saya membawa virusnya kepada keluarga. Mohon pandangan Ustadz, bagaimana kita menyikapinya sehingga kita lebih tenang, lebih yakin. Karena saya lihat banyak jamaah juga yang memang memiliki keyakinan yang begitu kuat gitu sehingga masih terus memakmurkan 5 waktu ke masjid. Apakah sikap yang saya ambil ini keliru? Mungkin itu Ustadz pertanyaannya. Mohon maaf kalau pertanyaannya agak mutar-mutar. Baik Pak Heru dan teman-teman sekalian ya. Jadi Islam itu agama yang sangat luar biasa ya, dia melindungi kehidupan ya. Jadi kita tidak boleh mati percuma gitu ya. Nah ini contoh sederhana tentang tawakal ya. Waktu Nabi di dalam Gua Sur itu kan pagi hari sudah dikepung Gua Sur itu oleh para pembunuh yang ingin membunuh Nabi pada waktu hijrah. Nabi bersama dengan Abu Bakar. Nah, kemudian suara mereka menggelegar yang mengatakan di dalam gua ini pasti Muhammad. Tapi yang lain mengatakan tidak mungkin Muhammad karena ada sarang laba-laba. Jadi dengan mukjizat Allah kemudian memberikan perlindungan kepada Nabi ya. Dibuatlah sarang laba-laba dan burung merpati yang mengeram. Akhirnya mereka semua meninggalkan gua itu ya karena mereka berkeyakinan Nabi Muhammad nggak ada di dalam. Tapi waktu itu Abu Bakar dengan gemetar berkata, "Ya Rasulullah, kalau orang kafir itu jongkok, menunduk sedikit saja, karena matahari pagi sudah bersinar, ya, pasti nampak kita di dalam, ya Rasulullah." Nabi megang tangan Abu Bakar lalu berkata, "Hai Abu Bakar, apa kamu menyangka bahwa di dalam gua ini hanya ada kita saja berdua?" Tidak, ada Allah. Ini yang pertama harus kita pegang. Kita harus selalu yakin Allah itu ada di mana saja, ya. Ada Allah. Sehingga Nabi mengatakan, "La tahzan innallaha ma'ana." Kamu jangan takut, kamu jangan gemetar, jangan gentar, Allah bersama kita. Apakah Nabi terus keluar dengan Abu Bakar memanggil orang kafir? "Hei orang kafir, saya di sini. Kalian mau apa?" Kan tidak. Jadi Nabi Muhammad tetap bersembunyi sampai Allah menurunkan pertolongan. Pertolongan itu melalui doa dan kedekatan Nabi ya dengan Abu Bakar sehingga orang kafir meninggalkan jauh. Nabi kemudian nanti keluar, ya Nabi kemudian melanjutkan perjalanan. Nah di tengah perjalanan itu pun Nabi ada pertolongan. Misalnya Nabi singgah di suatu rumah, ya orang yang suaminya sedang keluar, ada istrinya. Terus Nabi waktu itu minta bantu lagi ya selain hanya sedikit makanan ya dikatakan oleh Nabi tidak ada juga ternak untuk diperah susunya, kata mereka nggak ada, ternak kami kurus, kambingnya nggak bisa, nggak mungkin, mustahil lah. Nah, kemudian Nabi datangi kambing itu lalu Nabi pegang dengan tangannya, nggak lama susunya banyak dan bahkan suaminya nanti ketika pulang juga terkejut kenapa kambingnya itu susunya banyak dan
COVID-19 ini, itu fatwa ulama sudah jelas ya. Kalau daerah itu mengkhawatirkan, karena dia ini kan virus dan tidak nampak. Untuk Aceh itu secara resmi sudah disebut daerah kuning ya, tapi bukan berarti harus sombong ya. Artinya di Aceh ini, apalagi wali kota sudah mengeluarkan peraturan tentang wajib pakai masker. Nah, tapi kalau daerah merah kayak Jakarta, nah itu kalau ada orang beribadah kemudian ditangkap ya, itu bukan kesalahan pemerintah, justru untuk melindungi. Jadi daerah-daerah merah seperti itu. Nah, untuk kita di Aceh sampai saat ini ada sebagian kecil masjid ya yang tidak melaksanakan sholat tarawih. Ada yang melaksanakan sholat tarawih tapi tanpa penceramah. Ya. Nah, jadi Pak Heru dan teman-teman sekalian, ada yang namanya ikhtiar dan itu wajib dalam agama. Berobat, sakit berobat, itu perintah agama. Kemudian Al-Quran mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah keadaan kita kalau bukan kita yang merubahnya. Maknanya virus COVID ini akan terus merajalela kalau kita tidak melakukan upaya-upaya saintis, ya, upaya-upaya keilmuan. Nah, kemudian ikhtiar kita jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, ya, apalagi itu physical distancing dan seterusnya. Ini upaya ikhtiar, tapi bukan ini yang menyelesaikan COVID-19. Yang menyelesaikan COVID-19 Allah lewat ikhtiar. Tapi ikhtiar saja itu sekuler, hanya satu sisi. Tidak boleh. Kita harus membangun komunikasi dengan Allah lewat doa, bersedekah, bertaubat. Ya. Nah, jadi apa yang kita tulis di spanduk kita sudah bagus ya. Ada dua sisi ikhtiar dan sisi spiritualitas. Nah, bagi yang khawatir ya ke masjid, ke tempat keramaian, kalau berjangkit, kekhawatiran itu manusiawi, ya, tetapi tidak boleh menyebabkan kita melupakan Allah. Cirinya apa? Kita berdoa. Kalau kita sudah berdoa keluar rumah, ya, itu artinya bahwa kita ikhtiar dan sudah menggantungkan hidup dengan Allah. Kita mau ke mall, ya, kita mau beli sesuatu, kita mau ke pasar kan bertemu dengan banyak orang, baca doa. Kalau memang itu keperluan, ya. Tapi kalau tidak perlu, tidak usah keluar. Nah, kemudian kalau memang mau ke masjid, ya, kan keperluannya memang ke masjid, hanya sholat. Ya, kemudian ikut tarawih dengan ceramah, baca doa. Nah, kalau misalnya khawatir tetap di rumah, itu para ulama mengatakan tidak berdosa. Beda nanti kalau sudah waktu, tidak ada masalah lagi, ketika panggilan Allah diabaikan, nah baru jatuh itu pada hukum, dia mengabaikan panggilan Allah. Nah, terutama kalau kita menyadari kita ada sakit, ya, seperti Pak Heru kan sudah lama gak batuk-batuk, ya, itu orang malah takut nanti, ya kan? Orang tengok muka kita terus, kita jadi risih, ya. Jadi saya sekali-sekali juga ada juga kadang sholat di rumah dengan keluarga, ya. Tapi karena panggilan saya juga harus hadir, di ceramah, di keliling mana-mana, tapi selalu saya menekankan, ya, biasa mukadimah saya bacakan doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Ini hadis riwayat Abu Daud, hadis riwayat Tirmizi, ya. Hadis ini sahih menurut Syekh Albani. Bukan siapa yang membaca doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah, dengan nama Allah saya bertawakal, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya upaya semua itu kecuali atas izin Allah. Di situ disebutkan dalam hadis itu ada 3 jaminan yang akan diberikan kepada orang yang baca doa itu. Yang pertama ditunjuki, ya, udita, dia ditunjuki. Ya, yang kedua dia dicukupi. Yang ketiga dilindungi. Tidak ada perlindungan selain perlindungan Allah yang terbaik. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah sebagai penolongku dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Dengan ini saja kita keluar, ya, insya Allah lah lindungi. Ya. Lalu kalau keluar kemudian juga kena, itu tawakal namanya. Ya, kita bersyukur, ya, punya agama, kita ada sandaran, ya, ada sandaran. Kalau ditakdirkan Allah wabah ini semakin merajalela, kita pasti kena. Ya, akan sampai juga kepada kita. Nah, orang-orang yang tidak punya sandaran, itu sudah bingung dia. Maka kita dengar ada menteri di Jerman, kalau nggak salah, menteri ekonomi bunuh diri, ya kan, dan sebagainya, ya. Tapi kalau kita punya iman, kita sudah yakin. Ya Allah sudah upaya maksimal, ya Allah sudah doa, dan seterusnya saya tawakal. Jadi Pak Heru tidak usah terlalu merasa bersalah, ya. Dengan keluarga juga bagus, ya, di rumah, ya. Tidak apa-apa, ya.
Oke, saya kira begitu. Baik Ustadz, terima kasih Ustadz. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bertanya? Masih ada waktu apabila ada pertanyaan. Ya, Pak Nurdin, silakan Pak Nurdin. Ya, saya sedikit ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, Ustadz Nurdin. Iya, bagus sekali isi ceramahnya. Temanya cukup menarik itu. Perilaku manusia dengan apa namanya? Dengan bencana ya. Berarti ada korelasi antara perilaku manusia ini dengan bencana. Kalau perilaku manusia baik, tentu Allah tidak akan memberikan bencana kepada kita. Itu harapan kita. Tentu ini dalam koridor orang Muslim barangkali. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan non-Muslim? Apakah ada kaitannya dengan perilaku manusia dengan bencana? Mereka memang murka Allah. Ternyata sekarang ada negara-negara non-Muslim, wabah COVID ini ya zero, tidak diberikan. Ini kira-kira Pak Ustaz bagaimana kita melihat pandangan Islamnya ya? Nah, ini pandangan Islam kita lihat. Kalau di Islam ke Islam sudah jelas lah murka Allah karena perbuatan manusia. Walaupun di situ kita baik, tentu Allah karena memberikan kepada manusia yang baik, kena kita imbasnya. Ini bagaimana dengan non-Muslim di negara-negara kafirun. Ternyata kalau kita baca, apa benar salah nggak tahu juga kita ya. Ada negara yang non-Muslim itu tidak kena ini wabah COVID ini. Mungkin ada pandangan lain dari Ustadz ya untuk menjelaskan kepada kita supaya keimanan kita ini kuat. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kita sudah saya jelaskan tadi, alam ini Allah yang punya ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Jadi manusia kita tidak bisa mengatur di mana bencana, di mana tidak ya. Kenapa Aceh kena tsunami? Ya. Kenapa bukan tempat maksiat lain yang lebih dahsyat? Harusnya kan di sana dulu. Ya. Kalau orang beriman tidak kosong. Pertama itu yang ingin saya tanamkan dulu. Nah, terkait dengan bencana bagi orang beriman, ya, bala atau bencana, itu dia akan melihat dari satu sisi ujian. Ya, ujian. Ahasibanas ayat roku ayakulu amana wahum la yuftanun. Apa manusia mengira dia cukup berkata beriman kemudian tidak diuji, dibiarkan? Enggak, dia akan diuji kata Allah. Bagaimana Allah menguji? Itu kadarnya Allah yang tahu. Nah, ujian itu bentuknya kalau dari bencana sudah dijelaskan oleh Allah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan uji manusia ya dengan sedikit ketakutan ya, kelaparan, kekurangan harta benda ya. Kemudian kekurangan harta benda itu bisa kemiskinan ya, seperti sekarang suasana Covid, orang tiba-tiba hilang pekerjaan dan sebagainya. Kekurangan jiwa itu kematian. Kemudian kekurangan buah-buahan, kegagalan panen. Beri kabar gembira kepada orang yang sabar. Saya kira kita semua sudah tahu bahwa ini bentuk-bentuk ujian dari Allah. Nah, yang kedua, ya, bencana atau bala itu bisa juga teguran. Ya. Kita sudah terlalu jauh sehingga seperti kejadian-kejadian ini kita berupaya untuk baik. Itu kita menyikapi ketika terjadi bencana, teguran. Nah, ketiga, bisa saja bencana itu memang hukuman karena sudah keterlaluan ya. Nah, sebagian ulama menyebut bagi orang beriman sebenarnya Allah tidak akan berikan hukuman. Ya, hukuman ini bagi yang tidak beriman. Karena bagi kita begitu kena bencana, katakan seperti tsunami yang begitu dahsyat, orang-orang Muslim kita itu ingat kepada Allah, nyebut nama Allah. Jadi dia bukan hukuman. Tetapi yang hukuman ini mereka sudah kena bencana, terus mereka sudah kehilangan pegangan, putus asa. Nah, kenapa negara-negara yang non-Muslim yang Pak ceritakan tadi dia tidak mengalami musibah, bencana ya? Nah, ini rahasianya hanya Allah yang tahu. Tapi ada ulama yang menyebutkan bahwa yang diuji itu orang beriman. Orang beriman itu orang yang sekolah. Jadi kita ini sekarang kalau tamsilnya sedang pendidikan. Maka setiap yang dididik harus ada ujian untuk melihat hasilnya. Nah, orang yang tidak beriman, dia tidak diuji, dia tidak ada pendidikan, tidak ada sekolah. Untuk apa Allah uji? Ya, untuk apa Allah berikan ujian bagi dia? Dia nanti hukuman saja. Kapan itu
Allah itu masih cinta loh, jangan dia akan selamanya jauh dari Tuhan. Belum tentu ya. Negara yang Pak Nurdin bilang sekarang zero misalnya COVID ya, itu belum tentu bahwa mereka itu nanti akhirnya menjadi su'ul khotimah semua. Bisa berbondong-bondong mereka memeluk agama Islam. Kita ini belum tentu yang hebat seperti saya ceramah ini juga tidak tahu saya akhir hidup saya, tapi kita semua berdoa supaya kita husnul khotimah. Satu-satunya yang tidak jamin itu adalah kematian kita husnul khotimah atau su'ul khotimah, itu nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Ustadz maupun bukan ustadz ya, itu nanti tergantung kepada Allah yang berkehendak. Nah, tapi caranya kita mendekatkan diri kepada Allah untuk terus ke sana. Jadi kalau kiranya silau kita melihat Amerika yang begitu maksiat, kita keluar negeri Jerman kemana-mana, gitu. Kenapa dia nggak kena maksiat? Padahal di sini kan pelacuran ada, minuman keras ada dan sebagainya. Nah, yang ngurus maksiat, yang ngurus bencana bukan kita, kan Allah yang ngurus bencana. Itu saja yang kita paham. Ya. Nah, tapi Pak Nurdin, saya dapat info sebaliknya malah. Tapi persentasenya belum lupa saya. Dulu ada yang menyebut bahwa korban yang dari ribuan COVID ini Muslimnya hanya 8%, ya, walau 8%. Ya. Nah, kemudian sekarang sedang viral berita dunia yang dari TV Saudi yang menceritakan tentang sholat tarawih di Aceh. Ya. Pak Nurdin, saya kira itu ya. Baik, ya. Bagus sekali Pak Ustadz. Mantap penjelasannya. Terima kasih banyak. Pak Dokter ya. Ya. Saya kembalikan Pak. Masih ada menitan. Mungkin satu pertanyaan lagi Pak ya, bagi yang mau bertanya silahkan. Ibu-ibu pun boleh. Ibu-ibu Mbak Reni mungkin. Mbak Reni dari tadi setia itu. Masih ada waktu, silakan bagi yang ingin bertanya. Diberikan kesempatan satu pertanyaan lagi, Ibu dan Bapak. Izin Pak. Ya dari siapa nih? Saya Pak Muzani Pak. Jakarta. Apa kabar guys? Oh ya Pak Muzani silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Muzani, selamat. Yang terhormat Pak Faisal dan teman-teman di Pusat Kahan ya. Ya. Saya pertama apresiasi terhadap kegiatan ini, di mana di bulan Ramadan kita selalu mendapatkan tausiah walaupun melalui Zoom meeting. Terkait dengan beberapa pertanyaan yang sebelumnya mungkin ada terkait Pak. Kalau kita lihat sebaran di provinsi di Indonesia sendiri Pak, nampaknya kan daerah-daerah yang kena itu memang daerah yang apakah mereka perilakunya itu memang istilahnya itu banyak yang kurang tepat secara akidah Islam gitu Pak, sehingga mereka mungkin daerah-daerah merah itu ada daerah-daerah yang mungkin perilakunya tidak sesuai dengan Islami gitu Pak. Karena kalau di Aceh kan kuning, daerah-daerah yang Muslim itu jika dibandingkan kayak Jakarta, Surabaya atau Bandung itu mungkin memang mereka Islami, tapi saya lihat perilaku mereka itu kan masih barangkali korelasinya seperti apa? Apakah memang bisa dikatakan bahwa kan kita bicara Indonesia gitu, karena kan itu mungkin korelasinya positif ini naik, ini akan tinggi juga barangkali seperti itu. Mungkin itu Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab Pak Bagus ya. Pak Mujani, terima kasih ya. Jadi jauh-jauh nih bergabung ya. Jadi begini kawan-kawan semua, tentang kejadian seperti sekarang ini ya, Jakarta merah misalnya atau daerah-daerah merah, itu bukan kita yang menjustifikasi bahwa maksiat itu banyak sekali di sana, bukan ya. Kita hanya memaparkan bahwa Allah memberitahu. Ya. Allah memberitahu bahwa ada janji. Kalau beriman bertakwa, artinya perilaku kita baik,
Lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan Allah bukakan pintu keberkahan dari langit dan bumi. Nah, tapi kata Allah, walakin kadzabu fa'asnahum bima kanu yaksibun, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami, ya, artinya perilakunya berbagai maksiat dan sebagainya sudah mulai meluas, merajalela, peringatan-peringatan nggak didengar, kata Allah, kami turunkan siksa kepada mereka. Ini Allah yang beritahu. Ya, kita tugasnya hanya menyampaikan. Nah, kemudian terjadilah seperti sekarang saat ini. Ya. Ini juga kita tidak bisa mengatakan bahwa oh di Aceh itu Muslimnya baik-baik gitu ya, sehingga Allah lindungi. Kita hanya bisa mengambil itibar saja, hikmah. Ya. Kita mengambil itibar hikmah. Mudah-mudahan dengan kondisi seperti sekarang di Aceh ini, sholat tarawih masih tetap marak ya. Tadi malam saya pun ceramah di Baitur Rahim Olele itu juga jamaah terus ya, di Masjid Raya juga. Jadi apalagi dengan kondisi banjir sekarang ini, istilah COVID ya, orang takut sebagainya nggak ada lagi karena orang sekarang butuh bantuan. Ada yang dimasakkan, saya lihat di dapur umum sana ya. Jadi Pak Mujani, kalau kita berbicara tentang tingkat daripada luasnya bencana ini dikaitkan dengan perilaku, ya, ini hanya Allah yang tahu, ya, yang berkuasa untuk menentukannya. Kalau ada kesadaran mengambil hikmah, Jakarta misalnya ini merah-merah, oh barangkali sudah terlalu banyak di sini perilaku-perilaku yang tidak benar, kemudian orang memperbaiki diri. Nah ini bisa jadi rahasia proses bagaimana Allah mempercepat, mengangkat musibah dan bala tadi. Sama dengan kasus Aceh, waktu Aceh kena tsunami kan banyak juga orang bertanya-tanya kenapa Aceh, gitu kan? Emangnya di Aceh orangnya maksiat-maksiat dibanding tempat lain kan lebih gawat tempat lain gitu ya. Tapi ada rahasia Allah. Ternyata setelah tsunami Aceh terbangun ya kan, terjadi perdamaian. Ada kunci-kunci yang kita tidak tahu. Maka saya berkeyakinan COVID-19 ini keyakinan pribadi ya, mohon maaf, mungkin beda sama orang-orang yang punya pandangan sains ansih, dia hanya mengandalkan sains, sehingga dia bisa memperkirakan COVID ini akan berakhir ini. Nah, saya melihat COVID ini datangnya juga tiba-tiba, ya, bahkan sampai sekarang jadi perdebatan apakah dia memang dari binatang atau dibuat. Nah, hilangnya COVID ini juga nanti juga sesuatu yang tidak terpikirkan oleh kita caranya. Kita akan lihat nanti, ya. Sehingga saya di mana-mana tempat selalu mengatakan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, physical distancing, itu ikhtiar, tapi bukan karena itu COVID hilang. Itu ikhtiar. COVID hilang karena Allah. Jadi ikhtiar, nah karena Allah inilah yang tidak banyak dipahami, sehingga orang ya tidak mendekatkan diri kepada Tuhan. Allah katakan sedekah mencegah bala. Harusnya sedekah semakin banyak sekarang ini, kan seperti itu. Nah, kemudian bertaubat. Bertaubat ini menyebabkan bala diangkat. Al-Quran mengatakan Junun, Nabi Nuh, selamanya akan dalam perut ikan sampai kiamat kalau dia tidak bertaubat. Nah, Nabi Nuh baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Allah keluarkan dari lockdown-nya. Nah, jadi ini perlu dibangun kekuatan spiritualitas ini. Cuma berbagai bencana Pak Mujani, tidak hanya bencana COVID ya, termasuk bencana-bencana alam, coba kita lihat, gempakah dia, tsunami kah, itu tataran yang dibicarakan oleh petinggi para pemimpin kita, itu biasanya tatarannya semuanya lahir ya, bicara infrastruktur, perbaikan ini, tidak mengkaitkan dengan bagaimana kita memperbaiki perilaku, ya, memenuhi masjid, gereja, pura, semua yang punya agama lain, kemudian mengamalkan agama. Nah, kalau ini disuarakan oleh para pemimpin, itu lain nilainya. Jadi di samping kita bicara perbaikan fisik, tapi juga kita bicara spiritual. Kan kita negara agama ini, ketuhanan yang Maha Esa, tapi anehnya setiap ada bencana, ada kejadian, bicaranya hanya satu sisi. Saya kira seperti itu Pak Mujani. Ya, matur suwun, sudah gabung. Makasih Pak. Ya. Pak Bagus, makasih. Ya, terima kasih Pak Ustadz Wisnu Faisal Adriansah atas waktunya dan tausiahnya. Sebelum
kami tutup ada beberapa informasi. Yang pertama, besok akan lanjutan terkait menggali Al-Quran dan Sunnah sebagai pola hidup yang akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Mijaz Iskandar LC LLM. Beliau merupakan dokter hukum Islam di jam 10 sampai dengan 11.30. Insya Allah bagi Bapak dan Ibu yang memang ada waktu silakan bergabung di channel yang masih tetap sama di Puslat Bangkan Masjid Al-Ikhlas. Terima kasih. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, doa kifaratul majlis dan hamdalah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ren mau tanya, Mbak Ren. Mbak Ren senyum-senyum aja, Mbak Ren. Menu apa, Ren? Ramadan, Ren. Ada yang promo kue hari raya. Tuh, Pak Sokani udah siap-siap borong tuh yang mau promo. Info THR, Pak. THR hari Jumat. Hari Jumat cair kata Mulyani. Kata Pak Iwan tanggal 14. Hari Kamis. Kalau menurut Sri Mulyani hari Jumat. Pak Nurdin, apa mau lanjut ceramah Pak Nurdin? Berapa kuenya Pak Cokani? Halo Pak Cokani, kue apa dijual? Boleh dibawa besok. Kita besok piket kan? Bapak kemari aja, besok semuanya hadir. Oh iya, iya. Besok pembimbingan. Ya Bu. Tanya berapa harga kue? Pak Nurdin. Waldi, mana Waldi? Waldi piket hari ini ya? Di sana deh di rumah. Piket buka. Siapa piket hari ini? Kami Maya Snipa, tapi Pak Sokani ada di sini. Oh Pak Cokani. Saya pikir Pak Cokani di rumah tadi. Mantap kali isi ceramah tadi. Saya kan dengar Pak. Saya selain live chat, saya juga dengar melalui ini kan ngomong Bapak nih. Saya dengar. Ya, karena Ibu kan punya kuping 2. Satu iya, laptop. kuping 2, kuping 1 untuk di sini, kuping 2 untuk di sini. Udah dulu saya lagi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mbak Heru, saya besok ada parah lagi ya. Oke lah, terima kasih. Besok kita bagus lagi ya. Bukan bagus lagi, hari ini juga bagus. Kalau dibilang bagus lagi, hari ini nggak bagus. Ya, besok temanya tentang Al-Quran. Itu banyak mungkin yang perlu kita dengarkan. Siapa moderator untuk besok?